Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aliansa, mahasiswa semester 7, jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial uji normalitas. Simak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk menguji normalitas data dari tabulasi data penelitian. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS untuk menguji data penelitian yang sudah saya teliti dan beberapa asumsi-asumsi dari hasil penelitian. Nah, di sini saya sudah mempunyai data penelitian. Yang pertama adalah kemampuan atau X1 yang saya beri tanda. Terus yang kedua adalah lingkungan kerja X2. Terus yang ketiga adalah kinerja Y. Langkah pertama adalah di sini kita membuka variable view. Variable view-nya adalah kita masukkan namanya adalah dari data tabulasi yang sudah diteliti. Yang pertama adalah X1, yang kedua adalah X2, yang ketiga adalah Y. Di sini kolomnya sudah terisi semua kecuali label. Label ini kita namakan yang pertama adalah tadi di tabulasi data penelitian kemampuan. Terus yang kedua kinerja. Yang kedua itu lingkungan kerja. Yang ketiga adalah kinerja. Nah, di sini desimalnya masih 2, kita rubah menjadi 0. Nah, setelah data terisi semua, kita masuk ke menu data view. Data view ini sudah terisi kolomnya yang dimana kita sudah beri tanda X1, X2, Y sesuai dengan data tabulasi penelitian. Selanjutnya adalah kita akan mengcopy paste di tabulasi data penelitian hanya totalnya saja. Kita copy, kita masukkan ke X1 yang pertama, terus dilanjutkan ke X2, dilanjutkan ke X2, kita copy, kita masuk ke data SPSS lagi, kita paste ke X2, dan yang terakhir yang Y, yaitu kinerja. Kita copy jumlah totalnya saja. Kita masuk lagi ke data SPSS, kita copy paste. Nah, semua data dari X1, X2 dan Y ini dari data penelitian ya sudah saya masukkan ya, dimana nantinya kita akan uji normalitas data tersebut. Baik, di sini nilai atau angka-angkanya sudah masuk semua X1, X2 dan Y ya, dimana selanjutnya adalah kita akan menguji normalitas. Sebenarnya di sini ada 2 cara. Yang pertama, saya akan melakukan cara yang pertama ya, dimana di kolom semua ini ya, apakah uji normalitas itu ya
terdistribusi normal atau tidak. Nah, kita akan caranya adalah kita akan klik analyze, terus ke descriptive statistik, terus ke explore. Awalnya seperti ini, tadi baru saya coba ya. Nah, untuk langkah selanjutnya, kemampuan lingkungan kerja dan kinerja semuanya dimasukkan ke dependent list. Terus klik plot, normality plot with test, terus continue, dan tekan OK. Nah, dia akan muncul tabel, di mana tabel ini yang akan menghasilkan terdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini ada tabel di mana kita bisa melihat tabel test of normality. Terus tabel itu ya bertuliskan Kolmogorov, Shimoronov, dan Shapirovic, statistik, DF signifikan, signifikan, statis, dan DR signifikan. Ya, kita bisa melihat di sini. Ya, ternyata di sini nilainya masih di bawah 0,05 ya, atau kalau 0,05 adalah berarti di bawah si 50 lah ya. Berarti dari signifikan kemampuan kerja, lingkungan kerja atau kinerja belum normal, seperti itu ya. Jelas ya. Jadi untuk cara pertama tidak terdistribusi normal. Kita lanjutkan. Tadi untuk yang cara pertama ternyata tidak terdistribusi normal, untuk nilai masih di bawah 0,05 ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memakai cara yang kedua, yang dimana adalah sama langkahnya. Kita masuk ke analyze, terus ke regression, terus ke regression, terus ke linear. Selesai linear, kita untuk kemampuan masukkan ke independen, lingkungan kerja kita masukkan ke independen, untuk kinerja kita masukkan ke dependen. Selesai itu kita save, terus kita centang understab dz, terus kita ke continue, saya isu oke. Nah, di sini sudah muncul tabel ya, tabel dimana selesai dari regression ya. Untuk tabel ini kita abaikan, dan sekarang kita melanjutkan untuk menguji normalitas nilai tersebut. Kita bisa X saja, kita no. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita ke analyze, terus ke non parametric test, terus ke legacy dialog, terus ke one sample KS, terus kita masukkan ke under Z nya saja ke kolom tes variabel. Setelah itu kita checklist normalnya, terus kita oke. Nah, di sini sudah muncul tabel one sample Kolmogorov-Shimoronov test, yang dimana unstarizatin residualnya ya di sini sudah terlihat ya. Kita lihat normal parametersnya sama extreme difference, dan kita ngelihat hanya di assemble significant to talent. Nah, significant to talent ini adalah 0,52 ya di sini ya. Berarti yang pertama tadi, cara pertama kita tidak normal ya, masih di bawah nilai ini, dan ternyata sekarang kita melakukan cara yang kedua, ternyata normal, terdistribusi normal untuk uji normalitasnya, seperti itu ya. Terus kita copy paste aja ini ya. Ini sudah saya bikin copy paste. Ternyata di sini kita masukkan ke aplikasi Word ya.
kita bisa copy paste, dan di sini ada beberapa keterangan. Test distribution is normal, calculate from data, Leeford significance correction. Terus kita kasih kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis tabel di atas diperoleh nilai signifikan tooth salad 0,052 lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Seperti itu teman-teman ya. Itu aja yang saya bisa sampaikan untuk tutorial uji normalitas ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang membingungkan ya, karena kita sama-sama belajar untuk tutorial atau uji normalitas memakai aplikasi SPSS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.